Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda, para orang tua kelas 5, baik Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. dari Idrisi, Juber maupun Batuta. Alhamdulillah kita bertemu lagi di hari Kamis yang ceria ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam kita aturkan pula ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW Allahumma sholli wa sallim. yang telah mengantarkan kita dari gelap ke terang benderang. Eh, Marilah kita awali lebih dahulu pertemuan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda dan ayah, orang tua kelas 5 yang kami hormati, hari ini kami dari Sekolah Kreatif 20 memang sengaja mengundang jenengan untuk mensosialisasikan diantaranya yaitu yang utama, yang urgent, persiapan PTM full yang ditunggu-tunggu oleh orang tua serta siswa untuk semester genap ini tahun ajaran 2001-2022, serta yang kedua yaitu sosialisasi tentang persiapan perdana outdoor langsung ya bersama dengan guru serta narasumber. Untuk yang pertama ini kita masuk dulu ke sosialisasi persiapan PTM full untuk kelas 5. Maka dari itu kami berikan kesempatan untuk Ustadz Muhammad Ain MPDI selaku Kepala Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 untuk memaparkan beberapa hal tentang PTM full ini. Untuk waktunya kami persilakan Ustadz Ain. Terima kasih Ustadz Rudi. Ayah Bunda, ini suara saya terdengar dengan jelas nggih? Terdengar nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la risalata ba'dah. Yang kami hormati segenap ayah bunda, para orang tua murid dari kelas 5 Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 Surabaya. Yang saya hormati Ustadzah Sofi, Ustadz Rudi selaku guru kelas dan juga ustadzah yang lain yang ikut melalui Zoom yang tidak di studio ini. Pertama, saya mengingatkan saya pribadi, mengajak Bapak Ibu semuanya, mari terus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, dengan kondisi yang kita rasakan bersama ini, Allah masih menyayangi kita, Allah masih menjaga kita, Allah masih melindungi kita. Kita masih sehat sampai hari ini, bisa melaksanakan aktivitas kita, baik ayah bunda yang bekerja di rumah, di kantor, dimanapun itu, kami para ustadzah yang berjuang di sekolah dan juga anak-anak yang sudah mulai mengikuti pembelajaran tatap muka walaupun masih bergantian. Ini semua nikmat yang harus kita syukuri, yang mana dengan syukur itulah kemudian kenikmatan demi kenikmatan, kemudahan demi kemudahan, insya Allah akan terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri yang ada dulu, maka Allah akan segera mendatangkan yang berikutnya. Jangan kemudian kita lebih banyak mengeluh, kita lebih banyak sambat yang akhirnya menjadikan hilang rasa syukur kita, yang dengan itu kemudian justru kita akan menghadapi kondisi yang tidak kita inginkan. Itu yang terpenting, ayah bunda. Yang kedua, sebagaimana saya menginstruksi tadi dan juga inti dari undangan kita pada pagi hari ini, bahwa sekolah
sudah merencanakan untuk melaksanakan tatap muka full setiap hari. Namun sebelum itu perlu saya sampaikan berkenaan dengan kebijakan pemerintah terkait pembelajaran 100% karena masih ada yang salah memahami Ustaz Rudi ya, sehingga perlu saya jelaskan ya. Jadi begini, Ayah Bunda, ketika di awal semester gasal atau hampir mendekati pertengahan lah karena tidak dari awal murni ya. Di pertengahan antara bulan Agustus September ketika pemerintah mencoba untuk melakukan mengizinkan tatap muka, ada SKB 4 menteri juga waktu itu. Kemudian Diknas Kota Surabaya juga mengadakan musyawarah dengan Pemkot. Itu disepakati bahwa sekolah-sekolah awalnya hanya SMP saja. SMA, SME. Untuk SD belum diizinkan. Itu diizinkan masuk 25% hanya kelas 12. Untuk yang SMA dan kelas 9 untuk yang SMP. Kemudian karena desakan permintaan masyarakat akhirnya SD juga diizinkan. Yang diizinkan siapa? Yang diizinkan adalah kelas 6. Hanya 25%. Nah, itu yang diizinkan sampai akhir semester gasal. Dan alhamdulillah kita sekolah kreatif begitu diadakan visitasi oleh Satgas Covid Kota Surabaya, kita diberikan izin itu, kita tidak hanya memasukkan kelas 6, tapi juga kita masukkan kelas 1, 2, 3, 4, dan 5, DCI gitu ya. Jadi yang diizinkan hanya kelas 6, tapi kita sudah masuk semua sepekan sekali. Itu yang kita jalankan di semester gasal. Nah, ketika memasuki semester genap, kemudian pemerintah memberikan kelonggaran lagi PTM menjadi 100%. Apa maksud 100% itu? Yang semula hanya melibatkan kelas 6 saja, sekarang boleh melibatkan kelas 1 sampai kelas 5. Tetap dengan ketentuan masuknya 50%. Sehingga disiasati dengan pakai shift bergantian. Nah, menyambut kebijakan itu, alhamdulillah karena kita sudah memasukkan 100% itu bahkan sejak di semester gasal, nah, kita pengen supaya intensitasnya bisa kita tingkatkan lagi. Yang awalnya dari sepekan hanya ketemu sekali, alhamdulillah di awal semester genap ini kita sudah bisa menambah menjadi sepekan 2 kali. Kenapa sepekan 2 kali? Karena memang ada kendala di ruang kelas yang sebenarnya memang belum memungkinkan. Nah, karena kita lihat kebijakan pemerintah sudah mulai longgar, artinya sudah mulai mengizinkan PTM 100%, kemudian secara psikologis masyarakat memahami bahwa ini sudah waktunya masuk full gitu ya tiap hari, maka sekolah segera harus mempersiapkan ruangannya. Karena ada 3 ruangan dan 3 itu yang memang kondisinya kita lihat itu kurang layak. Dan di tahun anggaran ini memang belum bisa kita anggarkan karena kondisi keuangan yang belum memungkinkan. Adapun terkait pengecatan, kemudian pembuatan gerbang itu ya itu sebenarnya anggaran di 2021 kemarin. Ya, jadi itu anggaran kemarin yang kemudian baru bisa dilaksanakan sekarang. Kenapa kok yang kita dahulukan itu? Karena kita berpikir kita masih Zoom. Anak-anak masih belum PTM sepenuhnya sehingga masih bisa tercover dengan lokal-lokal yang ada. Maka yang kita dahulukan supaya sekolah ini nampak lebih bersih, lebih clean gitu ya. Sehingga kita masuk itu merasakan auranya itu nyaman, bersih, sehingga kita menjalani prokes itu merasa lebih tenang gitu loh. Prokes itu lebih tenang. Makanya Bapak Ibu Ayah Bunda ketika jenengan ke sekolah antar jemput lihat kondisi sekolah itu masih penuh dengan perangkat-perangkat tukang bekerja itu. Dan ini masih ngebut. Bahkan tukang yang ngerjakan lantai 3 itu saya minta untuk lembur. Jadi sampai malam kerjanya itu. Supaya bisa mengejar kesiapan lokal itu. Nah, kenapa kemudian lokal ini kok baru bisa kita kerjakan sekarang? Karena memang ya di anggarannya yang belum memungkinkan. Kami baru rencana menganggarkan itu dan ajaran baru besok yang kita kerjakan mungkin di antara bulan Mei ya, April, Mei, Juni. Sehingga kemudian Juli tahun ajaran baru kemudian bisa kita pakai. Tapi karena kondisi
PTM yang sepertinya sudah minta segera, akhirnya alhamdulillah kemarin setelah kita ngomong ke pimpinan tanya uangnya ada apa tidak gitu. Kalau tanya uangnya ya yang di sekolah ya enggak ada Pak gitu. Tapi andaikan kok terbayar semuanya gitu ya, karena ada satu dua yang nyantol di rekening jenengan, di dompet-dompet jenengan yang belum terbayar itu, insya Allah cek susuk saya bilang gitu. Jadi kalau sekarang ditanya uangnya ada apa enggak, kalau untuk bangun itu belum ada Pak. Tapi insya Allah lek terbayar semuanya gitu ya. Insya Allah masih susuk. Ya sudah kalau gitu bismillah kita bangun gitu. Tapi di era BPS belum ada Pak, enggak apa-apa nanti kita atur ulang, kita buat apa ya, semacam berita acara penggunaan anggaran yang di luar era BPS. Alhamdulillah sehingga kemudian perkiraan kami nanti di pertengahan Februari sudah selesai. Pertengahan Februari selesai sehingga lokal itu bisa menampung penuh. Nah, ini sedikit cerita tentang kondisi sekolah ya Bunda, kenapa kemudian sampai hari ini kita baru masuknya itu sepekan ketemu 2 kali. Tapi kalau untuk menjawab PTM 100%, kita sudah melaksanakan 100% karena sudah melibatkan kelas 1 sampai kelas 5. Tuh ya. Nah, adapun rencana kami untuk mengundang jenengan pagi hari ini, itu kemarin seminggu yang lalu kami rapat bersama dengan tim Dewan Guru, kita sepakati bismillah dengan sudah mulai proses pengerjaan gedung lantai 3 itu yang rencananya untuk kelas 4 sudah diproses dan insya Allah pertengahan Februari kita perkirakan selesai. Kita berencana mulai Senin besok. Senin besok itu anak-anak mau kita masukkan tiap hari ayah bunda. Nah, bagaimana mengondisikannya? Nanti kelas-kelas itu akan kita tata full dengan meja kursi sama seperti ketika kelas 6 UNAS dulu, USEK. Sehingga isinya kelas itu kalau dulu masih ada karpet, masih ada tempat-tempat itu kita bersihkan semua. Jadi isinya benar-benar kita maksimalkan berisi meja kursi untuk anak-anak supaya tetap berjarak tetapi menampung semua anak dengan tetap berjarak. Nah, dengan harapan apa? Anak-anak bisa sekolah setiap hari. Mulai dari jam 7:30 sampai nanti di kisaran 11.15 ya, atau jam 11.15 gitu. Kita masih belum berani full sampai sore karena memang terkait jam PTM ini masih dibatasi ya, dibatasi. Nah, seiring dengan rencana kami mengundang ini, ternyata tadi pagi ada peringatan lagi dari Kemendikbud ya, dari apa? Dinas Kota supaya anak-anak tetap masuk shift ya, himbauan tetap masuk shift. Cuman kita kalau masuk pakai shift itu nanti kalau shiftnya shift pagi dan siang, nanti kasihan yang siang biasanya. Yang siang nanti juga pertama kurang maksimal juga, panas-panas gitu ya. Ngatur waktunya juga ketemunya enggak bisa setelah duhur, bisa-bisa sebelum duhur. Karena jam pagi dengan jam siang itu lebih panjang jam pagi. Sehingga kita sepakati, sudahlah kita masukkan bareng saja, bismillah gitu ya. Minta izin kepada ayah bunda, mudah-mudahan jenengan juga enggak keberatan, berkenan gitu ya. Anak-anak kita masukkan setiap hari satu kelas kita tetap isi penuh, tapi dengan penataan meja kursi yang kita bikin sampai mepet, gampangan gitu ya, mepet tembok full kanan, tembok full kiri, tembok full belakang gitulah. Sisakan depan untuk ustadzanya. Nah, dengan masuk tiap hari, maka anak-anak setiap hari ke sekolah dan jadwalnya pagi tetap kita manfaatkan untuk ngaji morning supaya anak-anak terkawal dengan baik ngajinya. Kemudian nanti sebelum pulang setelah pembelajaran juga kita sediakan waktu khusus untuk murojaah dengan harapan hafalan anak-anak juga akan terkawal dengan baik. Nah, terkait rencana kami ini, maka ada beberapa hal yang harus kita kawal bersama-sama ya bunda ya. Yang harus kita kawal bersama-sama antara sekolah dengan orang tua, memang harus sinergi kuat gitu ya. Karena nanti dengan masuk tiap hari otomatis Zoom sudah tidak ada. Karena anak-anak sudah ketemu di sekolah, sehingga tidak perlu ada Zoom meeting, tidak ada pembelajaran daring sama sekali. Tetapi untuk tugas-tugas masih bisa kita
aktifkan Google Classroom. Karena waktu yang mulai jam 7:30 sampai jam 11 dengan kita isi ngaji morning juga murojaah, itu dimungkinkan ada simpulan-simpulan materi, konten-konten materi yang perlu diperdalam, mungkin tidak bisa maksimal. Maka kita manfaatkan Google Classroom untuk kemudian menyampaikan konten-konten materi yang perlu diakses anak-anak. Juga sebagai suplemen pendamping anak-anak belajar di rumah. Jadi anak-anak di rumah belajarnya mungkin dengan mengakses GCR yang sudah disiapkan oleh Ustadz Ustadzah, tanpa ada lagi forum Zoom meeting, tidak ada lagi forum video call. Karena untuk tatap muka sudah terfasilitasi di sekolah setiap hari. Jadi nanti kalau ada tugas-tugas ya lewat GCR itu ayah bunda. Nah itu terkait teknis pembelajarannya. Nah, terkait prosedurnya, ini yang tadi saya sampaikan, perlu kita kawal bersama-sama, karena bagaimanapun juga, prokes ini masih tetap harus kita kawal, gitu ya. Apalagi saat ini, opini sedang mulai, tidak tahu ya, ini memang fakta, realita, atau opini yang dibangun, karena saya mendengar ini sejak menjelang Natal, Tahun Baru, tapi nggak jadi, terkait Ikrom itu ya. Ikrom katanya mau datang ke Indonesia, kemarin sudah diworo-woro menjelang Natal, sempat ada rencana PKM, ternyata nggak jadi. Mungkin visanya belum keluar atau gimana. Natal aman, Tahun Baru aman, Imlek kemarin pun juga aman ya. Dan sekarang menjelang Ramadan mulai ya gelitik-gelitik lagi. Wallahu a'lam ya, kita tidak bisa menuduh, kita nggak bisa curiga, tapi yang paling penting kita tetap menjaga prokes semaksimal yang kita bisa lakukan, dan tetap pembelajaran kita laksanakan secara maksimal supaya anak-anak bisa mendapatkan haknya untuk belajar di sekolah. Maka yang pertama, ayah bunda, nanti ketika kita masuk tiap hari, saya mohon betul antar jemput siswa ini on time, sesuai dengan jadwal, supaya tidak terjadi kerumunan dalam jumlah yang banyak atau dalam waktu yang lama. Semaksimal yang bisa kita lakukan, kita minimalisir itu. Jadi saya mohon kerjasama ayah bunda, antar jemput anak-anak itu on time. Ngantarnya juga jangan telat. Juga jangan terlalu pagi. Jangan terlalu pagi juga. Jam 6 diantar, anaknya di sini semburat ya. Setengah 7 anaknya jam 6 setengah nih, telat setengah jam sampean. Jadi diusahakan antar jemput on time. Yang kedua, tetap terapkan prokes anak-anak dengan membawa masker dan juga hand sanitizer kecil kalau punya, itu lebih bagus ya. Tetap itu, bila kondisi kurang sehat sebaiknya izin dulu ya. Nanti materi bisa dilihat di GCR, simpulan-simpulan, rangkuman-rangkuman nanti bisa dilihat di situ ya. Kalau tanya-tanya, sharing, bisa jawab ustadzanya, nggak ada masalah ya. Daripada nanti kondisi kurang sehat dipaksakan masuk. Tetap seperti itu. Kemudian anak-anak tetap membawa bekal makan minum dari rumah ayah bunda. Di sekolah saat ini kantin masih belum ada, belum diizinkan untuk buka, dan kayaknya tempatnya juga memang belum ada. Kalau anak-anak kita jajan di luar itu jadi masalah nanti. Nah, kita akan mencoba untuk kemudian membiasakan anak-anak ini tidak diberi uang saku ayah bunda. Kalaupun anaknya minta uang saku, ya dibuat kesepakatan. Ini nak, uang sakumu dibawa tapi taruh di rumah. Ayo, tak kasihkan sekarang, masukkan dompet atau masukkan tempat dia nyimpan di rumah. Yang pasti uang saku jangan dibawa ke sekolah. Sehingga anak-anak nggak punya alasan untuk jajan. Tidak ada keinginan untuk beli jajan karena nggak bawa uang saku. Nah, bekal dibawakan dari rumah. Ini sebenarnya ayah bunda itu secara edukasi itu luar biasa sebenarnya membawa bekal ini. Saya mendapat inspirasi ini ketika kita mendatangkan pelajar dari Jepang itu saja, yang terakhir itu, yang Nozomi ya. Itu bagaimana dia menceritakan sekolah Jepang itu di sana tidak ada kantin ternyata. Dan anak-anak itu terbiasa membawa bekal dari rumah. Sehingga anak ini terlatih sejak pagi, bahkan mungkin sejak kemarin itu sudah memplanning, aku besok pengen bawa bekal ini. Maka terjalin komunikasi, mama aku besok bekalnya ini sudah di planning.
Yang kedua, anak-anak akan terlatih untuk menghargai apa yang disiapkan oleh orang tuanya. Menghargai apa yang dia punya. Ini juga melatih anak-anak bersyukur. Karena bisa jadi punyanya beda dengan punya temannya. Yang ketiga, juga untuk ini, mengurangi mental boros pada anak-anak. Karena jajan itu sebenarnya juga menjadi bagian dari ini. Bagian dari pemicu ya, pemicu kebiasaan jajan, kebiasaan beli. Nah, mental boros itu akan bisa sedikit terkurangi karena anak-anak nggak terbiasa bertransaksi untuk memenuhi keinginannya. Tapi anak-anak terlatih untuk kemudian mensyukuri apa yang sudah dia punya gitu ya. Dan yang terakhir yang juga sangat positif buat sekolah, dengan anak-anak tidak jajan sembarangan, tidak ada kantin, itu juga mengurangi volume sampah di sekolah. Kalau bawa tepak, tupperware kan tidak mungkin dibuang, dibawa pulang lagi gitu ya, dipakai berulang-ulang. Nah itu dari segi edukasi ya. Jadi mohon anak-anak dibawakan bekal dari rumah, tidak diberi uang jajan, itu supaya nanti anak-anak tidak ada keinginan untuk keluar beli jajan. Yang terakhir, ini yang juga tidak kalah penting karena kita ini menjadi bagian dari warga kampung di Tembok Duku, Bapak Ibu ya, Ayah Bunda. Sekolah kita ini ada di tengah-tengah kampung. Bagaimanapun juga ya kita harus tahu diri bisa bagaimana menciptakan suasana kampung ini yang bagus. Salah satunya dalam hal arus lalu lintas. Jadi sudah disepakati sejak jauh sebelumnya antara sekolah dengan tokoh kampung RT RW bahwa arus lalu lintas kita itu hanya satu arah Ayah Bunda. Hanya satu arah. Masuknya lewat Gang 6 di pasar Kaliboto itu, Tembok Duku. Jadi Gang 6 nanti langsung terus keluarnya ke arah utara barat lewat Gang 10 menuju ke arah Demak. Jadi masuknya dari pasar Tembok, Gang 6, kemudian ke sekolah, menurunkan putra-putrinya, langsung kemudian keluar dari pintu utara, dan langsung keluar lewat Gang 10 ke arah Jalan Demak. Ini yang sudah disepakati sejak lama ya, sejak periode kepala sekolah sebelum-sebelumnya. Dan ini yang terus disorot oleh masyarakat. Termasuk dalam beberapa hari ini sekolah sudah didatangi oleh perangkat kampung, akan diundang untuk membicarakan terkait bagaimana arus lalu lintas di sekolah. Termasuk ketika, mohon maaf Ayah Bunda, ketika jenengan sudah keluar dari area sekolah, terus jenengan mampir di warung sebelah sekolah, itu yang sering dilakukan apa? Posisi kendaraan motor yang kemudian berparkir, kadang parkirnya sebelah kanan, sebelah kiri, dua sisi, itu mengganggu arus. Ini yang sering disoroti. Lah, kami yang di sekolah itu kan fokus dengan anak-anak di dalam area sekolah. Sudah nggak bertanggung jawab untuk ngurusi yang di luar, apalagi itu jenengan sebagai orang tua sudah menjadi urusan pribadi jenengan lah. Tapi kadang-kadang masyarakat melihat sekolahnya yang kena. Karena itu dimohon betul nanti Ayah Bunda ke sekolah itu hanya mengantar dan menjemput putra-putrinya saja. Ditaruh kemudian langsung arus tetap mengalir. Nah, insya Allah nanti kita juga akan menyampaikan kepada pihak RT, RW, perangkat kampung supaya kemudian bisa menyikapi dengan bijak bahwa secara rasio, secara logis wajar ketika di lembaga pendidikan itu ada jam-jam yang kemudian kredit. Itu tidak hanya di sekolah kita, di seluruh sekolah se-Indonesia mungkin ya. Kalau kita lihat jam-jam itu pastilah. Bahkan yang di tepi jalan raya saja ketika jam-jam itu orang tua datang antri itu wajar. Tapi kan bisa diukur dengan rasio berapa menit durasinya yang logis. Kemudian setelah itu harus lancar lagi. Nah, kalau kemudian kanan kiri jalan penuh dengan sepeda motor, parkir kan beda lagi nanti itu. Urusannya apa, kepentingannya apa gitu ya. Nah, ini yang akan kita komunikasikan dengan perangkat kampung, karena kita juga ingin supaya sekolah ini dengan kampung, dengan warga sekitar, dengan masyarakat itu terjalin keharmonisan ya. Karena bagaimanapun juga sekolah ini juga bagian dari
milik umat, milik masyarakat yang kita layani juga anak-anaknya masyarakat juga. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan Ayah Bunda terkait dengan rencana PTM kita ya. Adapun eh, berkenaan dengan salah satu kegiatan pembelajaran yang biasanya menjadi ciri khas kita yaitu outdoor learning. Tadi Pak Ciku satu ya. Outdoor learning itu kita sudah memprogramkan selama setahun, tetapi programnya masih mengikuti waktu puncak pandemi dulu. Bahwa semua kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara virtual. Sehingga anak-anak selama ini outdoor nggak ada masalah. Tetapi semuanya masih virtual. Nah, melihat kondisi ini, ketika kita melihat ada kemungkinan untuk tatap muka, nah, ini kami kemarin menyepakati bismillah, coba kita laksanakan 1 kali outdoor yang memungkinkan untuk tatap muka. Supaya anak-anak ini lebih semangat, senang, karena ketika outdoor dapatnya lebih maksimal. Nah, karena kemarin program kita itu virtual, daftar ulang yang dengan bayarkan juga untuk kebutuhan virtual, kita tidak menghitung untuk kebutuhan transport. Sehingga Ayah Bunda, untuk rencana outdoor yang datang langsung ke lokasi, ini memang kami harus menyampaikan bahwa ada biaya yang harus dibebankan ke anak-anak atau ke jenengan yang itu murni kita butuhkan untuk transport dan snacknya anak-anak saja. Jadi khusus hanya untuk transport dan snacknya anak-anak saja karena memang itu tidak terhitung kemarin. Karena kita masih memprogramkan semuanya virtual. Yang anak-anak ada di rumah gitu ya. Nah ini kita rencanakan 1 kali outdoor yang anak-anak akan kita bawa ke lokasi ya, lokasi dari tujuan sasaran outdoor itu. Dan ini akan membutuhkan tambahan biaya transport dan kue. Kemarin kami hitung itu ketemunya per siswa berapa sudah? 50.000 ya. 50.000 Ayah Bunda. Jadi nambah 50.000 untuk outdoor. Kalau ternyata outdoornya kok batal karena kebijakan pemerintah atau karena pihak sana kok ternyata tidak siap, ya berarti uang itu dikembalikan lagi. Karena memang uang itu murni kebutuhannya hanya untuk transport dan snacknya anak-anak, bukan untuk sekolah gitu. Nah itu beberapa info yang perlu saya sampaikan. Mungkin nanti lebih detail terkait teknis kalau rencana outdoor dan pembelajaran macam-macam atau jadwal mungkin bisa disampaikan oleh Ustadz Rudi atau Ustadz Sofi selaku guru kelas 5. Untuk saya kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Ayah Bunda atas rawuh jenengan di rapat Zoom ini. Semoga kita semua tetap dalam perlindungan Allah, penjagaan Allah, sehat selalu dan semoga pandemi ini segera berakhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ain yang telah memberikan informasi tentang memaparkan kesiapan sekolah SD Muhammadiyah 20 untuk tatap muka secara full ya, serta beberapa hal yang mungkin dipersiapkan untuk tatap muka tersebut. Untuk Oke. Baik, Bunda dan para orang tua kelas 5, kami infokan yang berikutnya yaitu tentang kegiatan outdoor atau pembelajaran langsung yang menjadi ciri khas dari Sekolah Kreatif Muhammadiyah 20. Dan ini yang memang ditunggu-tunggu anak-anak. Karena apa? Karena memang hampir 2 tahun ini mereka belajar secara virtual, melihat melalui Zoom ya tentang kegiatan outdoor learning kita. Dan untuk kesempatan kali ini kami dari kelas 5 memberikan kesempatan ya yang memang kebetulan temanya hampir sama dengan tempat yang kita tuju untuk tujuan outdoor kali ini. Karena memang kalau tujuannya di institusi pemerintah memang sangat sulit
karena terkait dengan eh, birokrasi serta perizinan. Dan kebetulan memang kali ini kita outdoornya ada di home industry, salah satu home industry, yaitu pembuatan gerabah. Karena tema kita yang kita angkat kali ini adalah pengaruh kalor terhadap perubahan benda. Dan anak-anak nanti kita ajak untuk membuat salah satu produk gerabah ya, yang langsung secara tradisional dengan alatnya yang memang masih tradisional di situ, serta proses pewarnaan dan pembakarannya yang masih alami ya, menggunakan bahan-bahan alami di situ. Dan ini memang asik karena asiknya di situ mereka langsung bisa membuat serta bertanya-tanya kepada narasumber. Nah, untuk hal itu Bunda, untuk persiapan kali ini memang kita membutuhkan beberapa hal. Di antaranya adalah untuk masalah transportasi. Karena memang kita belum menghitung ke transportasi ya. Untuk persiapan order tahun ajaran ini memang kita kan masih menganggap bahwa order masih virtual. Maka dari itu kita menganggarkan untuk biaya transportasi ini dibebankan kepada siswa, yaitu sebesar Rp50.000, dan itu termasuk sudah untuk snack anak-anak juga Bunda. Nah, untuk lebih detailnya mungkin ada tuh. Kenapa? Iya. Jadi untuk armadanya kita memang menyewa satu bus. Nah, untuk satu bus ini maksimal itu bisa memuat 60 siswa. Nah, untuk sisanya bagaimana Ustadz? Karena siswanya berjumlah 81 siswa. Nah, ini kami memberikan alternatif di sini Bunda, yaitu untuk memberikan armada tambahan, yaitu dengan 3 kendaraan yang kita persiapkan, yaitu kendaraan dari sekolah, terus dari yang 2-nya dari menyewa. Nah itu. Dan mungkin ini yang bisa kita berikan untuk sementara karena untuk armada bus serta mobil yang kita sewa untuk tujuan ke tempat gerabah tersebut. Oke, mungkin itu Bunda yang bisa kami sampaikan. Mungkin untuk berikutnya kami buka termin pertanyaan atau tanya jawab. Mungkin dari Bunda atau orang tua ada yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang terkait dengan proses persiapan PTM atau outdoor, monggo. Kami buka untuk termin pertanyaan ini. Silakan Bunda. Monggo, ada yang mau tanya silakan. Silakan. Dicek Pak Imam. Nggih, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bundanya Kenzi Ustaz. Oh nggih, monggo Bundanya Kenzi. Nggih. Melihat rencana yang disampaikan oleh sekolah berkaitan dengan PTM full ya 100%, kemudian disambung dengan outdoor. Kok saya merasa, menurut saya ya Ustadz ya, dalam kondisi yang sekarang ini artinya adalah keberadaan Omikron bagaimanapun juga memang real ada Ustadz. Artinya pertumbuhan itu terjadi gitu kan. Jadi terlepas apakah itu kemudian apa itu namanya ada sesuatu di balik itu, tapi yang nyata memang kemudian ada korban gitu, ada kenaikan angka gitu kan. Dan kita lihat juga dari dari kebijakan pemerintah pun itu juga kemudian belum 100% mempersilahkan ya, membebaskan bahwa kemudian situasi ini menjadi aman-aman saja. Nah, kok menurut saya keberadaan kemudian 100% full dalam 7 hari
dalam full 1 minggu, kemudian semuanya masuk satu kelas full, kemudian langsung juga disambung dengan adanya outdoor gitu ya. Ini kok seperti terkesan seperti lepas gitu ya Ustadz ya. Jadi kayak orang dilepas, kuda dilepas dari sangkarnya langsung cepet-cepet gitu. Ini kok saya miris ya Ustadz. Artinya seperti ini nih. Beberapa waktu yang lalu teman-teman kelompok itu yang kebetulan ISPRO, kebetulan yang ini ada di rumah Kenzi gitu ya. Itu saya sedap berpikir, ya Allah, ini cuma anak 6, cuma anak 7, tetapi luar biasa sulit untuk kemudian dia harus tidak menggerumbel gitu ya. Jadi ayo hati-hati, ayo tetap pakai masker, itu selalu seperti itu dengan 6 orang anak gitu, 6-7 orang anak. Apalagi kemudian nanti 20 lebih gitu ya dalam satu kelas full, ditambah lagi satu bis 60, saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi gitu. Itu Ustadz yang jadi unek-unek saya, meskipun adik-adik semua anak-anak sudah divaksin, kayaknya kok belum begitu aman deh gitu. Jadi bertahap mungkin kalau menurut saya kalau PTM dulu, tapi tidak langsung seperti dilepas gitu Ustadz. Begitu Nyun Sewu. Matur nuwun. Terima kasih dari Bundanya Kenzi untuk pertanyaannya. Bisa langsung ditanggapi nggih Ustadz nggih. Nggih. Monggo. Ya, terima kasih Bunda. Jadi ini salah satu yang menjadi kepentingan kami, kenapa kemudian jenengan kami undang ya. Jadi tidak hanya kelas 5 nanti kelas 6 setelah ini, setelah duhur, dan besok langsung kita lanjut kelas 1-2, karena kami juga pengen tahu bagaimana kesiapan para orang tua juga. Kalau kemudian tadi dibayangkan seperti lepas liar, enggak juga Bunda. Kenapa? Karena kita juga terus mengamati, melihat dengan yang dulu kita awali ketika kemudian untuk PTM ya, untuk PTM ketika baru kelas 6 yang diizinkan, kemudian beberapa sekolah sudah mencoba memasukkan dengan bertahap, kita juga bertahap. Jadi kita yang masuk bertahap sudah kita jalani, bahkan ketika di semester gasal yang awalnya sepekan sekali, sekarang kemudian sudah masuk sepekan 2 kali, vaksin juga sudah berjalan. Kemudian kita lihat perkembangan dari pandemi ini juga alhamdulillah terus membaik gitu ya, menunjukkan arah yang positif. Kemudian secara psikis masyarakat juga, anak-anak, orang tua juga sudah mulai tangguh ya, dan kita dengan optimis itu berharap semoga kemudian Allah tetap menjaga kita. Jadi kita tetap dengan prokes yang kita kawal. Adapun nanti ketika kemudian dirasa untuk outdoornya masih belum memungkinkan, nanti akan kita bicarakan lagi. Jadi ini memang kita infokan ke jenengan, kami juga butuh respon jenengan. Ketika jenengan kemudian bismillah Ustadz support dengan ketentuan seperti ini bersama-sama kita kawal, bismillah. Karena ketika jenengan kemudian terus tidak support ini, kami juga tidak akan ambil resiko gitu. Karena itu juga ambil resiko. Makanya kami bahkan kemudian kalau jadi itu pun kami masih minta ada tambahan uang transport gitu ya. Itu artinya apa? Kami secara kemampuan memang tidak ada kemampuan di sana. Artinya ketika kemudian orang tua menghendaki, sudah Ustadz virtual saja, sudah. Maka untuk outdoornya kita virtual. Ketika outdoor virtual, maka tidak ada masalah, karena selama ini memang sudah kita laksanakan seperti itu. Dan outdoor itu hanya sekali Bunda, jadi bukan gak tiap hari sehingga tidak masuk langsung menyambung outdoor, enggak. Outdoor tentunya dengan jadwal. Ada yang kebetulan di bulan ini, ada yang mungkin di 2 bulan lagi, itu berbeda-beda ya. Saya juga tidak tahu kelas 5 jadwalnya kapan, tapi yang pasti outdoor itu sudah kita rencanakan setahun ya, dan sudah ada jatahnya masing-masing. Nah karena ini kebetulan rapatnya dengan jenengan ya, kita sampaikan sekalian, kita sampaikan rencana PTM, juga kita sampaikan rencana outdoor virtual yang kita coba untuk tatap muka. Jadi bukan mumpung langsung los masuk outdoor, bukan. Kita infokannya saja sekalian di hari ini. Monggo nanti bisa
direspon oleh ayah bunda yang lain, setidaknya kita sudah memprogramkan itu dengan perhitungan dengan kami. Adapun nanti saran masukan dari jenengan tetap akan kita jadikan sebagai bahan untuk kami putuskan lagi. Insya Allah Sabtu besok kami akan membahas lagi hasil dari pertemuan dengan jenengan ini. Namun tentu ayah bunda kita akan melihat karena jumlah wali murid kita, siswa kita itu kan ada 400 sekian. Nah, nanti kita akan melihat tidak mungkin sekolah bisa memenuhi keinginan satu persatu orang tua. Maka kita lihat mana yang kemudian perlu kita ambil sebagai kebijakan yang kita anggap itu kebijakan yang terbaik untuk semua. Seperti itu Bunda nggih. Jadi terima kasih atas apa yang jenengan sampaikan. Itu akan menjadi pertimbangan kami untuk membuat kebijakan berikutnya. Ngoten nggih? Jadi bismillah. Monggo Safi kalau menambahkan. Nggih, Bunda. Jadi ini planning kita untuk outdoor. Jadi planning kita ini ada beberapa opsi, Bunda ya. Jadi tidak hanya langsung satu opsi ini aja. Kalau memang dirasa itu memang masih perlu dimusyawarahkan lagi, kita bisa mengubah ke opsi B. Sehingga nanti rencana itu nanti akan kita matangkan lebih dalam lagi. Monggo bunda yang lain atau orang tua yang lain kita berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Atau masih ada yang masih kurang jelas, monggo silakan. Waalaikumsalam Ustaz. Nggih, waalaikumsalam. Monggo Bapak. Punten saya baru bergabung karena baru pulang dari rumah sakit nih. Oh, nggih, monggo. Ini saya belum nyimak mulai awal, jadi itu rencananya kalau outdoornya itu rencananya dipastikan aja mungkin jangan dalam waktu bulan-bulan ini karena memang kondisi sekarang ini kan memang lagi tingginya ini ya. Perkiraan mungkin puncaknya akan di bulan Februari, pertengahan Februari Maret, perkiraan puncaknya itu di situ. Jadi mungkin ini kan juga ya saya juga nggak bisa ini ya anak secara pribadi saya senang kalau misalnya 100% itu senang. Misalnya dalam arti daripada anak di rumah cuma mainan HP itu kan ya. Mainan HP terus misalnya kita nggak bisa ngawasi terus-terusan. Nah, dan kalau misalnya kita larang gitu, ini lo ngerjakan tugas, jadi ya udahlah. Secara pribadi saya senang 100% balik lagi normal itu senang. Cuman misalkan mungkin dalam waktu dekat ini kayaknya kurang memungkinkan. Jadi kalau dilakukan tatap muka itu mungkin kurang memungkinkan. Jadi kemarin saya juga ini saya kan orang tuanya Ismail itu. Kemarin itu dia minta ya saya agak bebaskan dalam arti Pak, aku minta pulang jam 2, setengah 3 aja dijemput. Ya, saya nggak tahu akhirnya setelah mata pelajaran itu dia ada main bola atau nggak pakai masker. Misalnya kan sekarang mungkin lagi agak demam, agak ini juga. Jadi itu jadi kondisinya mungkin kalau di bulan-bulan ini sampai awal Maret atau mungkin Maret sih mungkin ditunda dulu lah kalau yang 100%-nya. Tapi kalau mungkin yang lainnya mungkin kalau sudah di schedule mungkin perkiraan mungkin agak jauh mungkin setelah Lebaran atau mungkin bulan Agustus atau apa mungkin sih nggak apa-apa di schedule seperti itu nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bapak dari orang tuanya Ismail. Oke. Monggo yang lainnya Bunda atau Ayah, yang lainnya monggo silakan kami beri kesempatan untuk bertanya. Monggo ayah bunda yang lain bisa memberikan responnya ya biar kami semakin banyak mendapatkan masukan terkait apa yang jenengan harapkan sebenarnya. Sehingga nanti yang menjadi monggo. Waalaikumsalam, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf saya
Mama dari Krisna, Nggih, Ibnu Batuta. nggih. Saya mau sedikit menyampaikan bahwa tadi malam di grup untuk kelasnya, sekolahnya kakaknya Krisna, itu ada peraturan dari pemerintah, entah itu dari Dignas atau bagaimana, bahwa yang selama ini tatap muka berjalan 100%, sudah selama 5 minggu berjalan 100%, dibagi dengan 2 sesi, sesi 1, sesi 2, kelas pagi dan kelas siang, itu pun mulai per hari ini, itu semua menjadi kembali lagi ke 50%, Ustadz. Jadi ada peraturan bahwa hari ini masuk, besok libur, hari ini masuk, besok libur. Jadi diselang-seling begitu. Jadi hanya khusus 1 sesi saja, gitu. Jadi kalau saya di sini di kreatif malah mau berencana untuk PTM 100% dengan mungkin semua siswa masuk, itu kok saya agak keberatan ya Ustadz ya. Kemudian dengan rencana-rencana adanya outdoor dengan naik bis, dengan begitu-begitu, itu mungkin sepertinya masih wacana yang belum bisa dilakukan untuk dalam waktu dekat ini ya Ustadz ya, karena memang kondisi seperti ini, kondisi mau nggak mau, percaya nggak percaya, memang kondisinya seperti ini Ustadz gitu. Nggih, Jadi Bu. mungkin ada beberapa yang nggak percaya dengan hal ini, tapi memang itu ada gitu, dan mungkin udah ada beberapa korban gitu. Jadi saya rasa saya kurang setuju dengan adanya PTM 100% dengan 100 siswa masuk, terus kemudian dengan adanya wacana untuk adanya outdoor yang mau dilakukan sama di sekolahan gitu Ustadz. Mohon maaf sebelumnya Ustadz. Nggih, terima kasih. Tidak apa-apa Bunda. Nggih, matur suwun. Terima kasih. Nggih, Ya. kami juga sangat senang dengan apa yang jenengan ungkapkan. Kami jadi tahu. Iya. Jadi tidak perlu ragu menyampaikan ya Bunda. Jadi tidak semua jangan sampaikan itu menjadi hal positif buat kami. Dan insya Allah kami akan bisa mengambil kebijakan yang terbaik untuk anak-anak terutama ya. Jadi Iya. paling enggak itu yang perlu kita bicarakan di pagi hari ini. Matur suwun sangat. Monggo, yang Iya, lainnya, siap, monggo. Ustadz. Nggih, terima kasih untuk bundanya Krisna. Monggo yang lainnya, Kami, Ustadz. yang lainnya bisa memberikan respon yang berbeda. Monggo silakan. Sama nggak apa-apa, beda nggak apa-apa, silakan. Tirta, Tantun, minta tolong dong. Airnya. Monggo silakan. Kami berikan kesempatan untuk berikan respon. Assalamualaikum Ustaz. Nggih, waalaikumsalam. Monggo Bunda. Monggo Bunda. Saya ibunya Arya Ustaz. Nggih, silakan. Menindaklanjuti informasi tadi yang disampaikan oleh mamanya Krisna. Kakaknya Krisna kan di SMP yang berbeda dengan kakaknya Arya. Nah, ternyata kakaknya Arya juga dapat informasi yang sama. Jadi kemarin-kemarin itu full PTM 100%. Nah, per hari ini mulai 2 hari sekali masuknya. Jadi mungkin kalau memang ada PTM 100% di kreatif, bisa dipertimbangkan kembali Ustadz, mengingat memang resikonya juga tampak di depan mata seperti itu. Sebenarnya saya juga lebih senang anak-anak masuk gitu. Cuman memang dalam waktu dekat saya memang agak riskan Ustadz. Kalau full apalagi dalam satu kelas langsung masuk semua seperti itu. Itu mau Dan kita ada 100% yang Waalaikumsalam. Terima kasih untuk bundanya Arya. Responnya. Terima kasih Bundanya Arya. Ini tadi yang sudah memberikan masukan ya atas sosialisasi kita. Memang rencananya seperti ini Ayah Bunda, kita memang mensosialisasikan tentang rencana PTM 100%. Namun ya seperti itu nggak Ustadz Ain, tiba-tiba
ada kabar dari Dignas, loh lah kok tiba-tibanya itu loh. Seperti itu pagi tadi. Begitu juga dengan rencana outdoor, itu rencana outdoor kita ini kenapa di bulan Februari? Karena memang sesuai dengan tema kita, yaitu pemanfaatan kalor. Kenapa di tempat pembuatan gerabah? Karena di situ selain anak-anak bisa melihat secara langsung proses pembuatannya dari tanah sampai ke pembakarannya yang membutuhkan kalor, itu yang kita ambil. Jadi selain dari proses kegiatannya, tradisionalnya juga menarik untuk kita kenalkan ke anak-anak yang mana yang sekarang itu serba-serbi main pakai blender, pakai gadget, apa-apa itu pakai mesin. Nah, ternyata ada loh gerabah yang yaitu cobek salah satunya itu untuk menghaluskan bumbu. Itu yang coba kita kenalkan ke anak-anak. Ternyata cobek yang dipandang sebelah mata itu pembuatannya ternyata sangat panjang ya. Cari tanahnya, terus milih tanahnya yang harus bagaimana, terus ngambilnya dari mana, terus setelah itu proses membuatnya supaya lengkung sempurna itu kok bisa begitu. Itu anak-anak coba kita kenalkan ke arah sana Bunda. Dan puncaknya yaitu pemanfaatan kalornya sehingga nanti itu pada saat coba itu siap bisa didistribusikan ke masyarakat untuk dipakai untuk memasak dan berbagai hal. Memang outdoor ini rencananya sudah kita plotting sejak bulan Desember nggih Ustadz Rudi nggih, dan alhamdulillah di tema kita kelas 5 ini, tema semester genap itu yaitu tema 6, 7, 8, 9. Untuk yang pemanfaatan kalor ini masuk di tema 6. Nanti di tema 8 kita juga ada rencana outdoor Bunda. Cuma memang ini sengaja kita sosialisasikan ke panjenengan semua ya Bunda, karena mengingat masih gimana ya Mbak, coronanya itu masih ada di di negara kita ini, kok ndak pergi-pergi gini ya. Kita sosialisasikan ke panjenengan semuanya, apakah bisa outdoornya itu bisa benar-benar outdoor yang sesungguhnya atau hanya tetap seperti yang semester gasal kemarin yaitu outdoor secara virtual. Kalaupun misalnya di forum ini, sosialisasi ini kita menyetujui sama seperti yang disampaikan dengan Ustadz Ain, otomatis kita akan ada dana tersendiri yang dikeluarkan dari anak-anak untuk pure murni untuk armada dan snack anak-anak selama perjalanan. Kalaupun misalnya outdoor ini tidak jadi karena ya itu tadi faktornya banyak nggih Ayah Bunda, otomatis kita akan kembali seperti outdoor semula yaitu outdoor virtual tanpa ada penarikan armada itu tadi. Karena memang dana itu tadi pure kembali ke anak-anak untuk armada serta snacknya. Seperti itu nggih ya Bunda nggih. Jadi ini tadi saya mengambil kesimpulan, ini ada orang tuanya Mas Kenzi, Mas Krisna, Mas Ismail sama Mas Arya atau Aflang nggih. Kok kayaknya memang keberatan nggih Ustadz nggih, memang puncak-puncaknya ini. Jadi kita juga menyadari Ayah Bunda, makanya inilah pentingnya ada sosialisasi sama forum ini. Jadi kita bisa tahu, kita bisa menjaring pendapat wali murid bagaimana dengan program yang akan digulirkan sekolah pada semester genap ini. Oke, terima kasih seperti itu Ustadz Rudi. Monggo Ayah Bunda barangkali ada masukan, kritik, saran. Jangan kritik, saran saja, masukan dan saran bagi pembelajaran kita, monggo kita terima dengan senang hati. Oke, monggo kita buka komunikasinya. Oke, silakan. Silakan. Oke. Yang mana ini Us? Saya Bunda Rania atau? Oke, silakan Bunda. Monggo. Ya. Us, kan ini sebenarnya anak-anak itu kan sudah masuk ya walaupun seminggu 2 kali gitu kan ya. Ya Bunda. Kalau saya sih melihatnya begini Us, ini kan anak-anak itu kelas 5 ya. Saya lihat itu gimana ya, pertemuan tatap muka dengan pertemuan sekolah secara online
itu bagaimanapun lebih maksimal secara tatap muka gitu ya Us. Saya melihat beda sekali kualitasnya antara anak-anak yang belajar online dengan belajar tatap muka. Gitu. Offline ya. Ya, nah ini apalagi sekarang anak-anak itu posisinya sudah kelas 5, Us. Sudah kelas 5 Bunda. dan saya juga nggak tahu ya, kita nggak tahu sampai kapan ini pandemi ini akan selesai begitu ya usia. Betul, Barangkali mungkin gini sih, sebenarnya dengan keadaan berita-berita yang begini itu, jujur saya pribadi itu juga takut gitu ya usia, karena ya kena opini, kena apa baca itu, cuman kan ini anak-anak udah masuk sebenarnya kan dengan kelas yang dibatasi begitu kan ya, dengan kelas yang dibatasi itu tidak full gitu kan ya. Nah mungkin barangkali sih Ustadz, ini saya juga nggak tahu ya gimana gitu ya, mungkin untuk kelas 5 sama kelas 6 itu mungkin ada ya nggak tahu apa istilahnya pengecualian gitu tak Bunda? Pengecualian. Cuman tetap dengan protokol, jangan difulkan satu kelas, tetap dibagi gitu loh Us. Kan toh ini sudah masuk anak-anak, jadi jangan satu kelas dengan banyak seperti itu saya rasa juga akan ini. Yang sekarang kan anak-anak itu satu kelas itu cuma 10 ya Us ya, yang seminggu 2 kali terus. Yang sekarang itu anak-anak satu kelas berapa Us? Siswanya tak Bunda? Yang paling banyak satu kelas 12 sampai 11 anak Bunda. Nah, itu kan sekarang sudah masuk, sudah itu gitu loh Us. Ya enggak tahu sih Us, saya itu juga takut di satu sisi, tapi di satu sisi juga seneng gitu Bunda kalau masuk. Nggih Bunda. Iya, nggih Bunda. Kelas-kelas 1 2 3 4 itu masih waktunya belum makan, belum belajar, belum begitu. Ya belajar sambil santai, belajar sambil bermain itu masih oke lah. Tapi kalau kelas 5, kelas 6 ini mau masuk ke jenjang yang berikutnya, kalau mereka enggak punya kebiasaan untuk berkompetisi. Kalau saya tuh ketika masuk secara offline, yang saya lihat itu kompetisi ketika belajar itu semakin real, sehingga semakin membuat anak itu belajar. Itu saya lihat begitu perkembangannya Us. Cuman berapa minggu ini ya udah masuk PSS ngaji. Beda Us ngaji online sama ngaji offline. Ketika ngaji offline dia dilihat teman-teman gini, lebih belajar lagi, lebih semangat lagi. Itu. Nah ini cuma saya juga dihadapkan dengan dilematik. Oke Bunda. Gitu aja. Oke, saya terima masukannya. Terima kasih Mamanya Rania. Mungkin Ustadz Ain bisa. Ya, saya kira ini akan menjadi masukan-masukan buat kami ya, karena tidak bisa dijawab sekarang Ustazah. Paling enggak ini kan menjadi masukan yang akan nanti kita mungkin nanti ya masuknya shift bergantian, tetapi jamnya yang ditambah barangkali. Selama ini kan masuk berapa jam satu di? 2 jam ya? 2 jam. Mungkin nanti ditambah agak lebih lama di sekolah, tapi tetap separuh gitu loh. Nah itu mungkin ya, tapi akan kita musyawarahkan bersama dengan Ustadz-Ustadzah bagaimana kemudian kita menyikapi perkembangan terbaru ini terutama di bulan Februari Maret di masa-masa puasa Idul Fitri ini ya. Nah, itu nanti akan kita pertimbangkan dan mudah-mudahan Sabtu besok sudah ada info terbaru Ayah Bunda terkait bagaimana Senin kita mengawali pembelajaran kita. Itu sudah saya kira. Oke. Yang jelas kami sangat berterima kasih atas respon jenengan, harapan jenengan itu sangat penting buat kami Ayah Bunda sehingga nanti kebijakan sekolah ini paling enggak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama. Nggih, matur nuwun sangat Ayah Bunda semuanya. Nggih. Nggih, monggo mungkin ada lagi yang belum memberikan pendapatnya. Silakan Bunda. Silakan kita buka termin tanya jawabnya Bunda, silakan. Untuk
Ini yang dari chatnya ya, dari chat ini ya. Banyak kan dari chatnya ini ya. Dok, lapar itu, Dok. Oke. Ya, yang saya nggak lihat. Oke, terima kasih. Ini dari bundanya Putri Batuta. Beliaunya gini Ustadz, pokoknya kami setuju dengan kebijakan sekolah Ustadz. Terus terang saya kewalahan mengawasi anak-anak. Ada anak yang belajar online dan anak yang antar jemput PTM. 3 anak yang sekolah. PTM dan online itu sangat merepotkan. Bundanya Putri, Ustaz. Oke, terima kasih bundanya Mbak Putri. Ini ada Masuk semua kayaknya. Ini ada Bapak atau siapa ya dari Nur Cahyono. Saya setuju untuk PTM 100%. Soalnya saya perhatian sistem daring saat ini tidak efektif untuk pembelajaran siswa. Sehingga beberapa siswa tidak bisa menangkap materi dari ustadz dan ustadzahnya. Abinya Alisandra, Ustadz. Ini berarti 2 ini sama-sama mengharapkan 100% full ya. dari Mbak Putri sama Mbak Alisandra. Kemudian dari Mbak Filza. Saya setuju untuk PTM 100%. Soalnya saya perhatian sistem daring insya Allah sama ini. Sama kayak mamanya, kayak ayahnya, abinya Alisandra dari mamanya Mbak Filza. Kopas iki. Ini ada lagi? Ustadz Imam sudah? Terakhir ini? Oh ada lagi? Oh sudah, cuma 3. Ya. Oke. Ya. Kita bacakan tadi ada abinya Alisandra, mamanya Mbak Filza, sama Putri. mamanya bundanya Putri. Setuju 100% Ustaz. Terima kasih ayah bunda yang sudah memberikan opininya kepada kita semuanya. Untuk saat ini kita tampung semuanya apa yang telah disampaikan ayah bunda semuanya. Berikutnya nanti kita akan bicarakan dengan tim Dewan Guru nggih Ustaz Ain untuk info terbaru nanti bagaimana PTM untuk minggu depan. Begitu. Monggo Ustaz Ain barangkali menambahkan. Saya kira cukup Ustaz. Monggo. Baik, Bunda dan para orang tua kelas 5 baik dari Batuta, Idrisi dan Juber. Untuk pertemuan kali ini kita sudahi lebih dahulu karena memang terbentur dengan waktu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, G. Ustaz. Saya dari orang tuanya Harun. Boleh sharing-sharing sedikit aja Ustaz ya. Oke, boleh Pak, silakan. Saya setuju sebenarnya untuk 100%. Beberapa seperti orang tua yang lain bahwa pembelajaran secara daring memang kurang efektif penangkapan, apalagi yang di kelas 1 sampai kelas 3 sekarang ini. Mereka akan nangkapnya yang di bawah ya, yang belum pernah untuk tatap muka itu pembelajaran itu terasa kurang untuk penyerapannya Ustadz. Ya, itu kejadian di adik-adik kelasnya. Jadi seperti itu karena anak saya kan 2 di situ, adik kelas 3 dan kelas 5, ada yang 2 tahun hanya sekolah cuma 6 bulan tatap muka, setelah itu online sampai sekarang ini. Nah, ini sharing aja ya Ustaz ya. Terus saya juga saya kerja di dunia farmasi. Saya di dunia farmasi untuk masalah ini juga saya sebenarnya mau kenapa kita nggak masuk mulai kemarin sebelum ada Omikron. Ketika Delta sudah selesai, itu sebenarnya sudah selesai. Omikron ini pun datang, kita sudah prediksi. Kita prediksi. Beberapa ya sebetulnya ini perusahaan farmasi tahu, cuman kita saya mau ngomong pun sebenarnya nggak berani, takut sendiri salah. Tapi dari beberapa kemarin sebelum Omikron masuk di bulan Februari Desember itu memang ada, cuman gejala kurang jelas. Dan yang di Surabaya yang kemarin data keluar dari Jakarta, kita pun sudah dapat data. Kita dapat data, loh kok tiba-tiba tinggi. Kita cek, terus cek ke semua rumah sakit. Teman-teman saya tanya, apakah ada kasus Omikron? Nggak ada, semua nggak ada. Loh, tapi kenapa data ini tinggi? Nah, itu gitu.
Ini cuma sharing ya. Saya mohon Oke, maaf, terima kasih Pak. Tidak apa-apa, biar kita dapat pencerahan. teman-teman yang apa itu memang takut sekali itu jangan terlalu penyakit ini ada. Kita tahu penyakit itu pasti ada. Cuman apakah seperti itu yang kita nggak tahu. Tapi insya Allah penyakit memang ada. Kita penyakit ada. Saya ngomong penyakit ada. Terus untuk gejala kemarin yang beberapa setelah bulan ini pemerintah menyatakan tinggi, itu gejala ada pasien masuk. Saya tanya, gejalanya apa? Cuman sakit tenggorokan. Loh, bukannya sakit batuk pilek adalah ada radang tenggorokan. Ya yang penting karena itu adalah arahan. Jadi seperti itu. Terus saya ke rumah sakit lagi, saya tanya, Dok, gimana kan? Hidung buntu adalah omikron. Loh, kalau orang flu mesti ada hidung buntu. Itu gejala langsung omikron. Semakin ke sini memang ada di PDPI. Itu dokter Taru yang menyebutkan mereka mengambil acuan seperti itu. Jadi saya sharing beberapa sama teman juga kalau memang ini adalah mutasi virus, harusnya mereka ini lebih ganas. Kenapa ini kok lebih ringan? Saya tanya beberapa memang lebih ringan. 4 hari 5 hari selesai. Oh gitu. Jadi kalau saya dibilang, oh Mas ini terlalu los, oh enggak, saya lihat apa? Saya analisa sendiri, saya lihat anak-anak ini main di luar. Terus terang harus ngaji di luar full, ketemu mulai awal COVID sampai sekarang. Di Langgar rumah saya juga mulai COVID pertama sampai sekarang pun enggak ada sholat berjarak. Semua tutup, enggak ada sholat berjarak. Itu alhamdulillah, enggak apa-apa. Dan saya sholat di beberapa masjid, itu juga seperti itu. Dan beberapa sekarang kan sudah mulai tidak ada jarak lagi. Indikasinya apa? Mereka sudah melihat bahwa tidak ada masalah. Dengan ini kita sudah sesuai pemerintah waktu itu ngomong kita harus berdampingan. Oke. Kita harus vaksin. Oke. Kita ngikuti semua. Vaksin. Kita analisa lagi. Anak-anak apakah mereka yang tidak mau keluar, itu anaknya tidak keluar sama sekali. Pertanyaan seperti itu. Terus kalau toh memang harus keluar, apakah selalu masker itu rapat? Yang awalnya dari 1 menjadi 2. Tuh, orang-orang ketika di warkop itu banyak. Mulai delta nggak ada, kita ngomong. Kemarin delta sampai pun omikron ini yang masuk di ICU itu adalah mereka yang punya komorbid. Komorbid ya, selalu komorbid ya. Dengan adanya PBJJ ini, apalagi pembajetan, ini nanti kalau memang saya buka semua, nanti nggak enak, kasihan. Ada rahasia kayaknya nih. Itu kasihan. Gitu loh. Ada kode etik, Pak. Sendiri. Iya, ada yang harus bayar sendiri pasien. Ini nanti belakangnya seperti itu, kasihan nanti ini bakal. Jadi kalau ini sampai kapan, sebelumnya saya pernah baca sampai semua. Mulai teori konspirasi saya baca, mulai itu saya baca, mulai yang benar itu saya baca, mulai ini saya baca semua. Jadi saya kadang melihat, mohon maaf untuk bapak-bapak, ayah bunda yang di sini yang memang, oh Mas ini terlalu gini kan gitu. Kok Kak, ini burung tertutup loh. Iya saya tahu kondisi memang. Kenapa kemarin dan saat ini karena media ikut. Kemarin Delta ketika nggak ada media memberitakan, semua tenang. Nggak ada apa-apa Pak ya? Saya bukan berarti saya ini bukan. Saya lihat anak-anak kasihan. Generasi kita mau jadi apa? Seperti itu. Cuman itu, walaupun mungkin saya tahu kondisi saat ini kita semua akan mengalami kesusahan. Dengan semua ekonomi ini berdampak, semua berdampak. Saya tahu, saya sendiri merasakan cuman saya juga tahu loh, kalau kayak gini yang kasihan siapa? Kalau kita nggak mau sekolah dengan yang benar, anak-anak terwakil, bagaimana dengan mereka yang mempunyai uang lebih? Mereka bisa sekolah online, tapi mereka ada les. Apakah kita tahu? Mereka juga seperti itu. Saya tanya, saya tanya dokter yang anaknya di Petra. Makanya kemarin saya sebetulnya mau ngomong, cara pendampingannya gimana? Orang tua ikut masuk, itu yang di Petra, yang di Sinlui. Orang tua ikut masuk daring, mereka orang tua mendengarkan
sistem pembelajarannya seperti gimana, itu nanti ketika anak ini tanya, itu sama. Itu sama ternyata gitu. Jadi orang tua menyampaikan ke anak apa yang disampaikan guru itu sama. Selama ini kalau kita orang tua nggak ikut darinya sekolah, guru yang menyampaikan, ustaz yang menyampaikan, kita nggak ikut, pembelajaran pasti beda. Orang tua dulu nggak belajarnya seperti ini. Katakanlah entah matematika, entah apa. Ternyata ada cara panjang. Kita mesti caranya berbeda. Apa yang kita sampaikan ke anak berbeda. Akhirnya jadikan ini yang di rumah. Ini kita ngomongnya beralih ke pembelajaran. Tapi kalau masalah yang ini apa, entah ini ada setting atau enggak, kita wallahu alam ya. Kita nggak tahu. Cuman betul Pak. Cara penyakit pasti ada. Penyakit ada. Cuman itu tadi kalau kita menyikapinya terlalu takut, bagaimana dengan orang-orang yang di pasar itu, anak-anak yang tidak pakai masker? Mereka semua main. 2 tahun kita mengalami seperti itu. 2 tahun apakah kita cuma di rumah aja? Cuman itu aja. Pertanyaan saya yang dalam hati itu. Saya sering ngomong sama dokter, ngomong itu, mereka nggak ada jawaban, termasuk ketika pertama jadi adanya mulai rapid sampai sekarang adalah swab antigen. Pertanggungjawabannya masalah rapid kemarin yang meninggal segitu banyak adalah karena rapid. Dinyatakan rapid adalah ketika dinyatakan reaktif maka positif COVID. Ketika sekarang kenapa rapid tidak dipakai? Pertanggungjawabannya kan tidak ada. Itu yang saya tanyakan, kadang saya malah sampai terlalu vokal. Enggak, karena saya tahu makanya saya tanya. Seperti itu ke medis Pak ya. Kalau kita bicaranya ke medis seperti itu, dan pendidikan juga nanti berimbasnya ke anak-anak. Ya, mungkin itu sharing aja. Saya mohon maaf jika memang saya bicara saya kok terlalu meremehkan. Bukan meremehkan. Saya tetap kita tahu di rumah sakit. Saya tahu pun ada pasien yang datang di UGD sampai nggak bisa jalan. Saya tahu pasien yang cuma jalan. Saya juga tahu gimana ini. Cuman ya itu tadi, kalau bisa kita menyikapinya nggak terlalu protek karena kita sudah 2 tahun. Apakah ya itu tadi selama 2 tahun ini kita nggak kemana-mana. Cuman itu aja. Sudah. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf. Ayah bunda yang lain, ya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau saya mungkin ngomongnya terlalu banyak seperti ini. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari ayahnya Harun untuk tanggapannya. Terima kasih. Jadi gini Ustaz, Bapak Ibu ayah bunda semuanya, kita mendapatkan dua sudut pandang ya, dari ayah bunda yang merasa keberatan, dari ayah bunda yang support. Nah, kita menyikapi itu tentu tidak bisa kemudian serta-merta ambil kebijakan, enggak. Termasuk kenapa kemudian sekolah berani ambil langkah 100%, itu juga enggak kemudian kok sekolah los, kok sekolah nekat, tidak. Kita juga melihat mengamati seperti sampaikan papanya Harun tadi, kita sudah 2 tahun melalui itu. Kita tahu di mana puncak-puncak pandemi ketika kemudian bulan Juli, Agustus kemarin seperti itu mengerikan. Sekolah kita pernah lockdown, bahkan hampir semua guru sudah pernah karantina. Saya sendiri itu setengah bulan karantina. Artinya saya juga merasakan itu, gitu ya. Walaupun saya juga tidak merasa gejala yang berlebihan, tapi artinya kita melihat bagaimana kondisi psikis masyarakat, psikis anak-anak, kondisi fisik juga, bagaimana kita beradaptasi dengan pandemi ini, juga dengan vaksin yang sudah. Yang kita pertimbangkan sama sebenarnya Pak Harun tadi, Bapaknya Harun tadi. Bagaimana anak-anak ini kemudian bisa terkawal dengan maksimal. Bagaimana anak-anak ini kemudian belajarnya nggak sampai loss, gitu ya, nggak sampai ada loss education, karena ini yang kita khawatirkan, gitu ya. Kita juga melihat fakta di lapangan, gitu. Tadi sempat bahasa Pak Heri itu kan vulgar banget. Apakah yang tidak boleh masuk selama ini anaknya di rumah saja, gitu, 2 tahun. Gak jalan-jalan belas gitu ya, kan karpe gitu bahasanya. Tapi kita juga tidak bisa ngomong begitu Bapak Harun ya. Jadi tapi realita memang begitu di pasar, artinya kita dengan optimis kita bahwa
kondisi kita insya Allah sudah terseleksi. Kemarin kalau saya melihat itu, ini analisanya wong nggak ngerti kesehatan ya, karena bidang-bidang saya bukan. Tapi saya kok merasa puncak head immunity itu ada di bulan Juli Agustus kemarin. Dan kita yang bertahan ini insya Allah yang sudah terseleksi ketangguhannya. Adapun nanti ada watuk pilek itu saya kira ini sakit yang sudah biasa dialami, kita alamilah. Apalagi juga ada pendapat beberapa pakar yang juga bidangnya menyampaikan tidak perlu khawatir berlebihan. Tapi juga tidak boleh loss betul. Makanya kita progres, kita kawal dengan ikhtiar toh berapa jam di sekolah gitu ya. Karena ketika anak-anak nggak di sekolah, di rumah pun itu juga kita amati mayoritasnya juga loss bermain dengan teman-temannya gitu. Keluar bawa masker tapi maskernya juga enggak tahu dipakai atau enggak, bahkan maskernya wis luwecet gak karo entah wis dipakai berapa kali, namanya anak-anak itu ya. Dan saya kok ya Allah alhamdulillah anak-anak sehat. Insya Allah anak-anak sehat gitu ya. Nah, itu pertimbangan kami. Jadi kita juga dibikin bingung dengan opini kenapa Delta kok sepi gitu ya. Delta itu dikhawatirkan awal-awal, tapi kemudian sepi kenapa? Karena nggak ada yang berisik, nggak ada berita, tidak ada yang memblow up. Nah, begitu sekarang mulai di program nanti akan di sini, sudah diprediksi akan di sini, mulai rame-rame sehingga wajar kalau memunculkan rasa ya wis jenuh, wis nggak percaya, sehingga terus lah yo kok ben wayahe posoan, wayahe riyoyoan kok mesti jadi abang nanggoni ireng pekat gitu ya. Sementara ketika setelah itu kok loss gitu, mosok kok mesti puncaknya pas wayahe poso mbek riyoyo gitu ya. Nah, itu juga hal yang wajar gitu ya. Nah, namun sekali lagi terima kasih ayah bunda dengan dua versi yang masuk. Mari kita sikapi sama-sama lapang hati, bijak, baik yang sepakat masuk maupun yang keberatan, tanpa saling merendahkan pendapat satu sama lain. Insya Allah kita akan mencoba membicarakan dengan pertimbangan-pertimbangan tadi untuk mengambil kebijakan yang kita anggap terbaik. Gitu ayah bunda nggih. Saya kira itu sudah mau dur Ustadz Rudi. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Boleh, Ustadz? Oh, nggih, monggo, silakan. Iya, terkait PTM yang 100% ini, saya insya Allah setuju dengan prokes tentunya ya. Sambil ini Ustadz nanti minta tolong juga disampaikan ke para wali murid. Jadi intinya begini, kalau anak kurang sehat, kalau dulu mungkin anak agak meriang diperbolehkan masuk gitu. Kadang para bunda kan sakit gini aja masuk lah. Mohon maaf nanti untuk yang kali ini kan selama imun anak-anak baik, insya Allah kan tidak tertular gitu Ustaz. Nah jadi nanti disampaikan ke para bunda atau para wali murid. Jadi kalau misalnya anaknya kondisi kesehatannya agak kurang himbau seperti itu, jadi tidak seperti yang dulu sebelum ada pandemi. Itu saja usulan saya Ustaz. Matur suwun. Nggih, sami-sami Bunda. Oh bundanya Mas Barik. Ada yang angkat tangan itu Ustaz. Oh. Sudah. Nggih, terima kasih Bunda. Baik, Bunda sekalian dan Ayah dari orang tua kelas 5, kita akhiri dulu pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik.